Ada. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur, NIM A1N1188040, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Baiklah, di sini alasan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas panel saya dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Bab pertama yaitu proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baiklah, subjudul bagian E, perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan didukung oleh pengusiran bangsa Portugis menyebabkan para penguasa di Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. Harga rempah-rempah di Eropa pun semakin tidak terkendali. Melihat kenyataan ini, Parlemen Belanda atau Staten General mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah konsidagan pada tahun 1958. Kemudian pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau dalam bahasa Belanda disingkat dengan POC. Kemudian tujuan Belanda mendirikan POC ini tidak semata-mata mendirikannya saja, tetapi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di subjudul bagian E. Kemudian bagian F, perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus pada tahun 1811. Kemudian diteruskan dengan kapitulasi tentang pada 18 September 1811 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Saat itu yang memimpin Indonesia adalah Stamford Raffles yang memiliki kebijakan-kebijakan diantaranya. Pemerintah Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Dengan adanya sistem keresidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintah. Selain itu juga mengubah sistem pemerintah ke corak barat. Baik, kita masuk ke bab 2, sistem tanam paksa. Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat perang Belgia pada tahun 1830 di negeri Belanda dan perang Jawa atau perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 di Indonesia. Peran Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia, yaitu memisahkan diri dari Belanda dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Peran Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi, yaitu sekitar 20 juta. Golden, usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen pada tahun 1819 sampai 1825. Kemudian pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut Kulturstelsels. Van den Bosch ingin menjadikan Jawa sebagai aset dengan menghasilkan komoditi pertanian tropis, terutama kopi, gula, dan nilai indigo, dengan harga murah sehingga dapat bersaing dengan produk serupa dari belahan dunia lain. Baik, kita langsung masuk ke bab 3, sistem politik ekonomi liberal. Latar belakang terjadinya sistem politik ekonomi liberal sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno, yaitu ancient imperialism, yaitu dikeruk kekayaan saja. Setelah tahun 1870, di Indonesia diterapkan imperialisme modern, yaitu modern imperialisme. Sejak saat itu diterapkan open door politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal.
Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa latar belakang terjadinya sistem politik ekonomi liberal. Yang pertama itu pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Kemudian yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri penjajahannya, yaitu Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Kemudian bab 4 yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Kemudian munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Borshoff. Apa lagi namanya? Atau langsung saja saya pada tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan utang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi 1. Irigasi, 2. Emigrasi, 3. Edukasi. Kemudian latar belakang politik etis. Pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan di kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah parah yang luas masih dikuasai oleh perantuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Kemudian tujuan politik etis. Politik etis atau politik balas budi tersebut memiliki beberapa tujuan atau yang menjadi fokus pemerintahan Belanda. 1. Pendidikan atau edukasi. Tujuan pertama dan dicetuskannya politik etis adalah untuk membantu peningkatan SDM atau sumber daya masyarakat Indonesia. Kemudian 2. Pengairan atau irigasi. Tujuan dari politik etis yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pengairan atau irigasi. Semua orang tahu bahwa irigasi merupakan sarana yang sangat vital dalam urusan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu perpandahan atau penduduk, transmigrasi. Lalu apa tujuan yang terkandung dalam transmigrasi ini? Yaitu sekitar awal abad ke-19 terjadinya transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah menuju Jawa Timur karena adanya perluasan perkebunan tembakau dan juga tebu. Sementara perpindahan masyarakat yang berasal dari Jawa menuju Sumatera adalah disebabkan oleh permintaan yang besar akan kebutuhan tenaga perkebunan yang ada di Sumatera Utara, khususnya Delhi. Kemudian bab 5 yaitu depresi ekonomi dunia. Depresi besar atau Zaman Malaysia, sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Kota-kota besar di seluruh dunia terpukul, terutama kota yang pendapatannya bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti, wilayah pedesaan yang hidup dari hasil pertanian juga tak luput terkena dampaknya karena harga produk pertanian turut 40 hingga 60%. Dunia Barat antara tahun 1929 sampai 1939 mengalami krisis ekonomi yang terdalam dan paling lama dalam sejarah industri Barat. Di Amerika Serikat, depresi ekonomi terjadi ketika jatuhnya pasar modal pada bulan Oktober 1929 di bursa. Serupa, Pak. Saham Wall Street yang menyebabkan hilangnya jutaan investor. Selama beberapa tahun di depan di Amerika Serikat terjadi penurunan belanja konsumsi dan investasi yang menyebabkan berkurangnya produksi barang dan meningkatnya tingkat pengangguran. Baik, kemudian bab 6 yaitu gerakan resistensi di Jawa abad ke-19.
Bagian A, lingkungan sosio-historis awal abad ke-20. Seperti diketahui bahwa periode munculnya gerakan Samin khususnya dan pergerakan nasional pada umumnya bersamaan dengan puncak perkembangan masyarakat kolonial yang merupakan produk dari kolonialisme Belanda di Indonesia yang merupakan produk dari kolonialisme dalam masyarakat kolonial itu. Posisi dan peran masyarakat Indonesia dipinggirkan oleh kaum kolonialis dengan berbagai cara. Kaum kolonialis menguasai kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat, intimidasi, mengadu domba hingga invasi dan aneksasi, bahkan kekuatan kolonial berusaha melanggengkan perampasan itu dengan menciptakan tata hukum tertentu. Sehingga seolah-olah kehadiran mereka memiliki dasar legalitas. Dengan cara seperti itu, mereka mencoba untuk menciptakan masyarakat kolonial dengan semangat apartheid. Baiklah, mungkin itu sajalah beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.